Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahma Modeong dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan media pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Ada seorang ahli, yaitu Nasution. Ia berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada pengertian hasil belajar. Muhammad Syarifi berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Sedangkan Abdul dan kawan-kawan berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dari pendapat para ahli yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai rangkaian kegiatan menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Selanjutnya ada perkembangan media. Dalam dunia pendidikan, dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik untuk memahami materi yang akan diajarkan nantinya oleh sang guru. Pemakaian media pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba, alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku yang pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensorium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar, sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran
yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Pada mulanya, media itu hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar atau teaching aids. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu berupa visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap para siswa yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audio visual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan audio visual aids. Perkembangan media secara umum terdiri atas 3 generasi utama, yaitu yang pertama, media pada generasi ini meliputi surat kabar atau majalah. Kemudian yang kedua ada radio, film, dan televisi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada telematika dan komputer. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama ada ciri-ciri media generasi 1. Ciri-ciri media generasi 1 ini yang pertama yaitu arus informasi satu arah, kemudian yang kedua informasi tercetak, yang ketiga informasi langsung dapat dibaca, yang keempat informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain. Kemudian daya rangsang rendah, kemudian biaya operasional murah, dan yang terakhir itu cara kerja mekanis elektris. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri media generasi 2. Ciri-ciri media generasi 2 ini yang pertama arus informasi satu arah, kemudian yang kedua informasi dalam bentuk audio, audio visual, dan pita kaset. Kemudian informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan serta diputar ulang. Kemudian informasi di radio, layar televisi, dan monitor. Kemudian daya rangsang tinggi. Jadi ciri-ciri generasi 2 ini beda dengan ciri-ciri generasi 1, karena ciri-ciri generasi 1 itu mempunyai daya rangsang yang rendah, sedangkan yang kedua ini mempunyai daya rangsang yang tinggi. Kemudian ada biaya operasional mahal dan cara kerja elektris. Kemudian yang terakhir ciri-ciri media generasi 3. Ciri-ciri media generasi 3 ini yang pertama arus informasinya dua arah. Kemudian informasi audio, audio visual, kaset atau disket. Kemudian informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang. Kemudian informasi pada tayangan TV, layar monitor atau komputer. Kemudian daya rangsang yang tinggi, biaya operasionalnya mahal, dan yang terakhir itu cara kerjanya elektris. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan adanya media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat, karena tidak hanya guru yang aktif dalam memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran ini.
yaitu yang pertama, proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah dan menarik. Karena dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga para siswa dapat mengerti dan memahami pembelajaran dengan mudah. Kemudian yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Jadi siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Jadi media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak merasa bosan berada dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran, maka siswa menjadi senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga ketika guru menyampaikan materi dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya yang kelima, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang nantinya akan disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran itu tujuannya untuk membantu siswa supaya nantinya mereka lebih mengerti materi secara keseluruhan, sehingga guru dan siswa mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, sebaiknya bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Maka siswa memiliki kesempatan untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui aktivitas dalam proses pembelajaran. Baik, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.